tanggal 26 Agustus 2024 dimulai. Bupati Belu selaku pembina apel mengambil tempat. Penghormatan kepada pembina apel. Ya, puji Tuhan, hari ini kita apel awal minggu kembali di akhir bulan Agustus ini. Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Hari Sabtu kemarin juga Bupati Belu mewakili masyarakat Belu, pemerintah Belu, mengikuti wisuda mahasiswa-mahasiswi Fakultas Vokasi Universitas Pertahanan Republik Indonesia di Hambalang. Wisuda dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Rektor dan seluruh jajaran guru besar, pimpinan fakultas. Diikuti seluruh jenjang mahasiswa tingkat doktoral, S2, S1, dan diploma. Dalam wisuda tersebut, mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Vokasi Kabupaten Belu dari prestasi banyak yang IP-nya di atas 3,5 dengan pujian dan memuaskan. Walaupun yang dengan summa cum laude itu memang bukan dari sini, tetapi rata-rata saya lihat dengan IP 3,5 ada kebanggaan pada saat anak-anak itu disebut dengan nama-nama yang belakangnya nama orang Belu diumumkan di sana, baik yang orang memang sejak awal atau memang masyarakat Belu asli atau lokal, dan saudara-saudara kita yang baru bergabung dengan kita. Dan salah satu yang memberikan sambutan adalah perwakilan dari mahasiswa dari Unhan sini, Fakultas Vokasi. Jadi ada kebanggaan di sana dan prestasi di sana. Ada hal baik yang disampaikan, walaupun saya lihat rata-rata dari kita punya walaupun sudah memuaskan, tetapi untuk bersaing di level nasional memang kita perlu kerja keras lagi supaya mereka juga bisa lebih berprestasi lagi walaupun sudah baik ya. Kita nanti cek kembali berapa persen dari sana. Dan salah satu yang memberikan sambutan adalah dari Kimbana. Beliau anaknya menceritakan tentang kehidupan masa kecilnya, dewasanya, dan sampai berkuliah. Beliau menyampaikan atau mahasiswa menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, baik adanya. Tetapi saya pikir kita sebagai orang tua yang berdiri di sini dan ASN di sini perlu juga menyampaikan kepada mahasiswa dimanapun, bukan hanya di Unhan saja, bahwa dia hidup di Kabupaten Belu. Kebanggaan dia sebagai warga Belu hanya diceritakan kesusahannya saja. Tapi jenjang pendidikan dia menikmati pendidikan dari SD, SMP, SMA sampai masuk Unhan. Nah, dia menceritakan hanya di sesudah SMA dia jual kue, sama dengan saya jual kue di Halilulik. Peran orang tua disebutkan, tapi kita bangga untuk itu dan mudah-mudahan semuanya menjadi baik. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan berkali-kali menyebutkan Kabupaten Belu. Beliau bangga dan artinya beliau sangat memperhatikan kabupaten-kabupaten di perbatasan, khususnya di Kabupaten Belu.
Yang beliau titipkan adalah perhatikan pertanian di Kabupaten Belu. Masyarakat tidak boleh miskin, masyarakat harus makan. Poinnya di situ saja. Artinya pertanian ini ke depan harus lihat betul. Habis beliau sambutan, beliau datang jabat tangan. Saya duduk di deretan kedua di belakang Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Dia salam dan menyampaikan, saya titip pertanian di Kabupaten Belu. Keluar dari gedung juga beliau menitipkan lagi, dan sebelum naik ke mobil dia panggil dan sampaikan lagi 3 kali. Bahasanya adalah saya menitipkan pertanian di Kabupaten Belu. Lihat berapa ratus hektar, oleh karena itu data dari pertanian dilihat baik-baik dengan sistem irigasinya, sehingga kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan program atau proyek atau apapun namanya itu datang di Kabupaten Belu, kita sudah memberikan jawaban dan data itu sudah ada. Jadi saya minta khusus kepada pertanian disiapkan betul, supaya kalau ada pertanyaan dari sana kita siap. Nah, pertanian ini termasuk peternakan dan lain-lain. Kita menyambut program makan bergizi di Kabupaten Belu sudah harus siap. Susu di mana dan protein. Kita memanfaatkan peluang untuk potensi apabila program yang makan bergizi datang, kita sudah siap. Saya tadi pagi masih diskusi tentang makan yang bergizi kita punya berapa. Dinas Kesehatan punya ahli gizi di sana. Coba besok minggu ini bikin coba makanan Kabupaten Belu punya. Ya, sayur, buah dengan lauk pauk yang ada di sini berapa ribu sih? Di Solo bilang 7.900, di Depok bilang 15.900. Di mana Belu punya ada tidak datanya? Coba kita tes makanan dan kita uji coba saja, pakai dana yang ada tidak ada, kita bagaimana supaya coba di salah satu sekolah di desa mana dan kita lihat makan habis tidak. Jadi kesehatan minggu depan coba lihat bikin uji coba di beberapa sekolah kerjasama dengan pendidikan, tidak usah semua tapi coba uji coba di beberapa saja. Suruh masak, nilai gizinya berapa, hitung protein berapa, karbohidratnya berapa, dan seterusnya. Saya membaca di grup, ya, pelayanan di mall, pelayanan terpadu, kan ada yang datang, ada yang tidak datang. Saya minta supaya orang yang bertugas di situ by name, tanggalnya, siapa yang bertugas hari itu, supaya siapa yang tidak datang dia teridentifikasi. Jangan nanti satu dorong satu, dan pimpinan mall pelayanan cek baik-baik tiap hari, catat siapa yang datang, jam sampai. Saya kasih contoh saja, dokter itu datang, pasien datang, dokter tidak ada, dokter datang, pasien pulang, habis dia dokternya. Tidak ada pelayanan, orang sakit datang cari kau hilang. Demikian pun di rumah sakit. Jam mulai, saya perhatikan itu, tulis di situ jam 9, jam 10 dokter belum datang di poliklinik, rumah sakit umum. Kalau mau jam 10, tulis jam 10, jangan tulis jam 9. Bupati mau masuk jam 9, tulis itu bupati baru masuk jam 9. Tapi kalau setengah 8 adalah setengah 8, toleransi 15 menit tutup. Karena kita kalau tidak disiplin susah, apalagi rumah sakit, orang datang sakit, tunggu dokter. Konsultasi tidak ada yang namanya sito lebih dari 8 jam, 4 jam. Kalau usus buntu akut, dia harus buka dalam hari itu juga. Kalau tidak ada, dokternya harus mempertanggungjawabkan. Kenapa dia tidak buka usus buntu akut mau pecah, dia buka baru 1x24 jam. Orang dengan sindrom koroner akut, sakit jantung, tunggu dokter sampai besok. Cek siapa yang bertugas pada hari itu. Demikian pun sama ya, semuanya. Bahwa pelayanan tidak ada tawar. Terima kasih, kita punya pelayanan di mall pelayanan, survei internalnya sampai 98% lebih. Jangan bilang kami datang juga tidak ada orang di sana. Jangan seperti telur dengan ayam, orang datang tidak ada orang datang yang petugasnya hilang. Duduk di situ, tugas di situ selesaikan pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa dikerjakan di situ. Ketik, bikin apa, inovasi apa, dan itu adalah bahagian daripada kinerja jurnal hariannya. Sekaligus ini saya sampaikan bahwa jurnal harian pekerjaan hari ini, masing-masing pegang buku jurnal hariannya. Kalau tidak bisa dari BKD atau dari Sekretariat Daerah, cetak saja buku kerja ASN Kabupaten Belu, bagi satu-satu untuk kita bikin. Jurnal harian, tanggal tulis hari ini saya kerja apa, pagi jam 7:30 apel, habis apel jam 9 saya di kantor, apa saya di mana, tulis saja, tulis apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita tulis, sesederhana apapun dengan hasilnya. Hasil hari ini pengarahan
atau apel pagi, ada beberapa catatan yang tadi yang penting, ya. Yang berikutnya kita mau menghadapi pemilu. Yang pertama, sosialisasi supaya tingkat partisipasinya meningkat. Kemarin pemilu legislatif partisipasinya 60% lebih. Ya, catatan dari track database kita punya, pemilu kepala daerah di angka 70-80%. Jadi sampaikan pada masyarakat dengan riang gembira datang ikut partisipasi di sini dan jaga netralitas ASN. Ya, karena bupati yang berdiri di sini juga ikut menjadi calon juga. Kita tidak pernah perintah untuk menghalalkan cara. Dan perhatikan siapapun ASN-nya kerja, kalau selama jam tugas jangan pakai atribut dan pergi kerja. Bupati saja kalau mau turun kemana sudah tanya di KPU dan Bawaslu, apakah menyalahi apa tidak menyalahi. Keterukurannya sampai ke sana. Jadi semua yang aparat, ya, kalau di luar jam dinas sebagai keluarga, dan hati-hati, tidak semua bicara tentang pemilu adalah haram. Memberitahu keluarga untuk partisipasi, menjelaskan program-program pemerintah yang dikerjakan dalam rangka tupoksi kita punya, tidak ada yang salah. Tanpa melebih-lebihkan atau mengangkat-angkat siapa yang bekerja, bahwa ini adalah program pemerintah. Jadi hati-hati, semua dianggap haram semua. Sama dengan di rumah sakit, ya, dokter datang terlambat bilang malpraktek. Malpraktek di mana? Dia delay, ya betul, dan berdampak, tapi bukan malpraktek. Jadi istilah malpraktek disalahgunakan. Demikian pun dengan ASN. Melanggar disiplin ASN tidak, tapi kalau kau pakai lambang korpri di dalam jam dinas, kau bikin video podcast, ini yang kau sudah betul. Kita semua saling berkoreksi, termasuk bupatinya juga silakan masukkan. Pak, ini salah, kita terima. Dan kita sudah kasih tahu internal kita untuk mengawasi, jangan sampai salah. Tugas kemana, jalan kemana diawasi, supaya jangan melakukan kesalahan. Yang berikut, Dukcapil, KTP pemilih, daftar calon sementara sudah dibagikan. Koordinasi dengan Bawaslu, siapa yang belum dapat, pimpinan wilayah menjemput bola. Warga mana cek di DCS yang belum, ya, yang di luar KTP, yang belum ada KTP segera. Yang jatuh tempo atau umur 17 ke atas pada bulan-bulan ini, September, segera bikin KTP-nya. Yang berikut adalah penyerapan kegiatan-kegiatan. Sudah bulan Agustus, perencanaan untuk tahun depan, penyerapan triwulan 3 dan 4 bagi yang bekerja. Ingat, yang bekerja fisik kualitas nomor 1. Saya sudah kasih tahu kepada kejaksaan untuk memonitor seluruh pekerjaan di sini. Pada saat rapat dengan DPR dengar pendapat yang lalu, kritik tentang temuan dari BPK terhadap pembangunan sarana fisik yang harus dikembalikan sekian, dan itu menimbulkan atau diasumsikan bahwa kerugian terhadap pembangunan yang tidak berkualitas sehingga merugikan masyarakat. Dari satu sisi betul, tetapi dari sisi lain kita perlu meningkatkan kualitas pekerja-pekerja kita punya, pemborong-pemborong lokal kita punya, dengan kemampuan yang ada, dengan sumber daya, sumber dana yang ada. Dia harus mengerjakan satu gedung. Dia punya hak yang sama dengan pengusaha dari manapun untuk mengerjakan bangunan gedung. Bahwa dia bekerja itu karena kemampuan sumber dayanya terbatas, baik modal dan lain-lain, sehingga kurang, menjadi tanggung jawab dia dan menjadi. Saya sampai bertanya, apakah karena kita mempertahankan kualitas, kita serahkan semua pekerjaan kepada orang dari luar BEMU saja supaya kualitasnya terjamin? Jawabannya tidak. Ya, oleh karena itu baik-baik pekerjaan. Kalau ketemu rusak langsung bongkar memang. Dan dia bertanggung jawab. PPK lain-lain, jangan main-main. Asrama Belu, asrama NTT di Kupang, saya datang lihat kemarin. Sudah hampir selesai, ya, dengan anggaran berapa? 250 juta atau berapa? Yang kerja juga saya tidak tahu siapa, tapi dia kerja di sana. Saya juga sudah bongkar beberapa kamar, kamarnya diperbaiki, dan saya mau taruh di situ. Kalau ada ASN dari sini atau siapa saja orang dari Belu di sini yang di Kupang tidak dapat hotel, datang tidur di situ. Tunggu saja nanti. Ada ruang rapat untuk anak-anak Belu di sana supaya dia bisa rapat di asrama itu. Di depan nanti kita bikin tenda-tenda supaya UMKM
jual apa ke jagung bose ke, dan seluruh orang Belu datang di sini wajib pergi makan jagung bose atau apa di sana. Utang juga boleh nanti ya. Taruh memang jagung bose 1 karung di situ dengan kacang hijau. Kalau perlu masak sendiri juga. Dan kita akan sterilkan lokasi itu dan nanti ada pengelolanya. Jadi datang duduk di situ. Mau rapat saya pasang AC dengan rapat di situ sudah cukup. Ruang 2 saya bobok jadi 1 supaya bisa duduk di sana. Ya, saya kira itu beberapa hal. TPP. Orang bully kita sampai matiin. Ini halo buatnya, ini salah bagi kita balik. Di osan notian Asia. Ini kalau osan nos lahou te ami buat catatan haluatan hodutian bakarang buatnya. Wala tambah sistem. Jadi kinerja harian ini dicatat sudah masuk dia pas. Jangan duduk kemudian mengarang bulan yang lalu. Ini bukan karangan bebas. Jadi OPD mana yang mau terima mau tidak terima ya. Jangan salahkan di sini. Kita sudah siapkan uangnya dan lain-lain. Coba selesaikan dengan cara-cara yang baik supaya dia selesai sudah naik. Jangan sampai lewat lagi sini sampai ayam berkokok lebih dari 3 kali lagi ya. Nanti coba OPD mana yang belum selesai coba duduk bersama. Kamu punya kesulitan di mana? Kita sama-sama selesaikan. Tidak ada niat 1 titik pun untuk menghambat haknya orang. Bahkan saya bilang, kalau haknya pegawai belum terima, haknya bupati dipotong, jangan kasih. Sudah saya perintahkan. Ya, dan lakukan itu. Dilarang transfer uangnya bupati sebelum gaji yang ASN lain yang tingkat terendah tidak terima itu gaji. Saya kira itu beberapa hal. Terima kasih atas kerja dan dukungannya dari semua pihak terhadap jalannya pemerintah ini. Tempat apel. Apel selesai, barisan dapat dibubarkan.